Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu tentunya ya. Dan semoga lancar di dalam menjalankan setiap aktivitasnya, termasuk yang hari ini sedang melaksanakan tes SKB di hari kedua. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, tentunya dapat ranking 1 nanti di hasil akumulasi SKD dan SKB-nya. Amin. Baik teman-teman, kali ini, pada video kali ini, saya ingin coba berbagi FR, SKB Bahasa Indonesia dan juga Bahasa Inggris ya. Cuma memang ini FR yang hari pertama ya, tapi belum terlambat saya kira, karena tesnya juga baru hari pertama ya. Jadi yang hari kedua memang belum ada. Jadi ini FR yang hari pertama kemarin, mudah-mudahan bisa membantu. Minimal ada gambaran lah ya, minimal ada gambaran buat teman-teman, khususnya yang ngambil formasi keguruan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Baik, langsung saja kita lihat di sini. Yang pertama bahasa FR SKB bahasa Indonesia dulu ya. Nah, untuk pedagogiknya kita lihat di sini langkah-langkah penyusun butir soal, menyusun ya, langkah-langkah menyusun butir soal. Yang keduanya pengayaan dan remedial. Yang ketiga langkah-langkah penyusunan program tahunan atau prota dan juga program semester atau promes. Selanjutnya ada teknik, strategi, metode. Ini semuanya penalaran. Jadi tidak menanyakan definisi ya, tidak menanyakan teori, tetapi yang ditanyakan adalah lebih pada kasus ya kalau penalaran itu biasanya. Selanjutnya Piaget masuk kelompok apa? Ini teori belajar berarti ya. Sama halnya yang ada pada FR PAI juga ini muncul, termasuk di beberapa jurusan yang lain juga sama. Tentang teori belajar berarti, tokoh-tokoh teori belajar. Yang selanjutnya komponen RPP ini diminta disusun sesuai urutan. Ya. Urutan komponennya itu kan ada beberapa untuk RPP. Di soalnya mungkin 1, 2, 3 dan seterusnya itu tidak berurutan dan kita diminta untuk mengurutkan. Kemudian selanjutnya ini ada penilaian ya, ada penilaian, ini contoh kasus. Kemudian penilaian apa yang cocok, apakah penilaian proyek, portofolio, sikap dan lain-lain. Kemudian ada lagi di sini kegunaan alokasi waktu di RPP, silabus dan kurikulum. Jadi secara garis besar sebetulnya untuk pedagogik ini walaupun jurusannya beda, mata pelajarannya beda, tapi kalau kita ambil garis besarnya itu hampir sama gitu ya. Misalnya tadi pengayaan ya, pengayaan remedial itu hampir di beberapa jurusan ada muncul ya. Termasuk program tahunan, program semester pun ada ya. RPP, silabus juga ada di hampir beberapa jurusan. Hanya konteksnya saja mungkin yang berbeda, disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Baik, itu untuk pedagogiknya ya. Kemudian kita lihat yang kejuruannya. Di sini bahasa Indonesia. Nah, kebetulan FR yang saya dapat untuk bahasa Indonesia ini tidak begitu banyak ya. Ya paling tidak ini untuk tambahan saja ya. Kalau memang ada beberapa teman yang memang sudah punya FR, ini hanya untuk tambahannya saja barangkali ya. Ini yang pertama ada tentang linguistik katanya. Yang keduanya ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa seperti apa misalnya? Diberikan sepotong contoh, kemudian bahasa itu berfungsi sebagai apa? Seperti pemersatu bangsa, identitas nasional, kebanggaan nasional, atau pemersatu antar budaya dan antar daerah. Lalu diberikan sebuah puisi, kemudian
ditanya apa makna dari puisi tersebut. Ada diftong juga, dan ada unsur-unsur ekstrinsik ya. Jadi untuk tambahannya teman-teman bisa nyari lagi ya, karena untuk FR yang saya dapat di sini tidak begitu banyak ya. Baik, kita lanjut ke FR bahasa Inggris ya. Kita lihat untuk yang bahasa Inggris, untuk pedagogiknya kita, nah ini hampir mirip ya, cuman beda karena beda sumber. Poinnya sama tetapi penyampaiannya beda. Nah, untuk pedagogik nih ya, untuk yang bahasa Inggris, yang pertama ini ada prinsip penilaian kurang lebih 5 soal. Kan garis besarnya penilaian. Kemudian penilaian kriteria dari ilustrasi RPP ini ada sekitar 5 soal. Kemudian ada pengayaan dan remedial juga. Selanjutnya ada komponen prota, program tahunan, dan juga program semester. Lalu kalau kurang dari KKM sekitar 15%, maka remedi yang diterapkannya seperti apa, atau remedialnya seperti apa gitu ya, tindak lanjutnya seperti apa. Kemudian individu, kelompok, klasikal, tutor sebaya atau tugas khusus. Nah, itu pilihannya ya, beberapa pilihannya. Ini masih nyambung sebetulnya, 5 dan 6 ini masih nyambung. Jadi remedial atau tindak lanjut yang dilakukannya seperti apa. Ini beberapa pilihannya, ini yang di poin 6. Nah, ini yang 7 sampai 11-nya ini saya tandai merah karena kalau yang 1 sampai 6 FR-nya didapat dari teman-teman yang sudah tes dan dia ngambil bahasa Inggris ya. Tapi kalau 7, 8, 9, 10, 11 ini FR dari jurusan yang lain ya, di luar bahasa Inggris. Ya, ini untuk gambaran saja ya. Jadi seperti yang ada di bahasa Indonesia tadi. Teknik, strategi, metode, kemudian tentang teori belajar, tentang RPP ya. Penilaian juga ada di atas ya, cuman beda teks saja, konteks saja. Lalu RPP ya, silabus dan juga kurikulum. Nah, itu untuk pedagogiknya. Kita lihat untuk yang jurusannya, ini bahasa Inggris. Nah, ini juga nggak terlalu banyak ya, karena kebetulan yang ngasih FR-nya tidak sebanyak jurusan yang lain nih untuk bahasa Inggris. Mungkin nanti di hari kedua ada ya, ada banyak. Ini yang pertama untuk bahasa Inggris, reading banyak katanya ya. Untuk soal reading, topik, tujuan teks, kesimpulan teks. Kemudian yang kedua advertisement. Ini sekitar ada 2 soal. Yang ketiga ada fill the blank of simple. Ini dialog grammar katanya. Selanjutnya soal what you usually do in your weekend. 2 soal kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau pelafalannya kurang bagus ya, karena bukan jurusan bahasa Inggris. Yang kelima, terus soal yang kita pernah bahas yang tentang cara menangani orang mimisan, cari aja katanya ya, soalnya persis sama. Ini nanti coba dicari ya teman-teman. Kemudian hot banget soalnya, pilihan jawaban sangat mirip-mirip, mudah terkecoh. Oke ya, itu baik teman-teman. Itu tadi FR untuk untuk SKB bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Mohon maaf karena nggak begitu banyak ya. Tapi paling tidak ini untuk gambaran ya, untuk gambaran bagi teman-teman yang belum ya, bagi teman-teman yang belum melaksanakan tes SKB. Nanti kita tunggu coba FR di hari kedua ya, untuk dari teman-teman yang saat ini sedang melaksanakan tes. Mudah-mudahan lancar ya. Baik, itu saja teman-teman ya. Tetap semangat, matangkan terus persiapannya. Jangan lupa jaga kondisi badan agar nanti pas pelaksanaan kita bisa hadir, bisa ikut tes dan hasilnya sesuai apa yang diharapkan. Itu saja.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.